Di tengah lebatnya hutan Kalimantan Timur, tersembunyi sebuah kisah tragis yang telah terkubur selama puluhan tahun. Sebuah desa kecil di Kutai Barat menyimpan rahasia gelap di balik pohon ulin yang angker, di mana roh seorang wanita bernama Amei diyakini masih gentayangan, mencari kedamaian yang tak pernah ia dapatkan. Malam-malam penuh ketegangan, ritual kuno, dan bayangan hitam yang membawa kegelapan, semua menjadi bagian dari misteri yang mengikat desa ini dengan masa lalunya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Amei? Mengapa pohon ulin ini begitu kuat mengikat roh dan energi gelap? Dan bagaimana perjuangan sekelompok orang untuk mengungkap kebenaran akhirnya membawa perubahan besar? Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara, tempat di mana kisah nyata bertemu dengan kengerian. Episode kali ini kami akan mengungkap misteri di balik pohon ulin yang berada di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jadi siapkan diri Anda karena ini bukan sekedar cerita biasa. Kutai Barat, Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Namun, di balik keindahan itu tersembunyi kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah cerita tentang pohon ulin tua di desa kecil bernama Long Apari. Penduduk setempat menyebutnya pohon ulin keramat karena banyak peristiwa ganjil terjadi di sekitarnya. Aku, Aditya, seorang jurnalis yang gemar menelusuri kisah-kisah misteri, memutuskan untuk menyelidiki cerita ini. Dari informasi yang kudapat, pohon ulin tersebut terletak di tengah hutan dan dianggap sebagai tempat bersengayamnya roh-roh penunggu. Warga desa sering memperingatkan para pendatang agar tidak sembarangan bertingkah di dekatnya. Hari itu, aku tiba di desa Long Apari dengan perasaan yang campur aduk. Suara gemericik air, sungai, dan kekicauan burung menyambutku. Kepala desa, Pak Agus, seorang pria parubaya dengan rambut mulai memutih, menyambut kedatanganku. Mas Aditya, benar-benar ingin melihat pohon ulin itu? Tanyanya dengan nada serius. Benar, Pak. Saya mendengar banyak cerita misterius tentang pohon itu. Saya ingin menuliskannya, jawabku penuh antusias. Pak Agus terdiam sejenak. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, seolah ingin memastikan aku tahu risiko yang akan aku hadapi. Pohon itu bukan pohon biasa, Mas. Banyak yang mencoba mendekat, tapi pulang dengan kondisi yang tidak sama. Ada yang sakit, ada juga yang hilang ingatan. Ucapnya pelan. Aku hanya terdiam kecil. Meskipun merasa sedikit gentar, rasa penasaranku jauh lebih besar. Pak, saya sudah siap. Mohon izinkan saya pergi ke sana. Dengan berat hati, Pak Agus akhirnya setuju. Ia menyuruh seseorang bernama Rano, penduduk asli desa, untuk menemaniku. Perjalanan menuju pohon ulin dimulai keesokan harinya. Aku, Rano, dan beberapa warga penasaran berangkat pagi-pagi buta. Jalan menuju lokasi sangat sulit dilalui. Kami harus menembus hutan lebat dengan medan yang licin dan curam. Sekitar 3 jam perjalanan, Rano tiba-tiba berhenti. Ia menunjuk ke arah depan, tempat pohon ulin berdiri megah. Tingginya mencapai puluhan meter, dengan akar-akar yang menjalar seperti ular raksasa. Ada pantangan yang harus kita patuhi di sini, kata Rano. Jangan bicara keras. Jangan memotong tanaman di sekitarnya, dan jangan meremehkan apapun yang kita lihat. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku merasa aturan itu agak berlebihan. Saat kami mendekati pohon ulin, udara terasa berubah. Suasana menjadi lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Angin seolah berhenti merembus, dan hanya ada keheningan yang aneh. Ketika aku mulai mengambil gambar pohon itu, sesuatu yang ganjil terjadi.
Suara langkah kaki terdengar di belakangku. Awalnya, aku mengira itu adalah Rano atau salah satu warga. Namun, saat aku menoleh, tak ada siapapun. "Rano, tadi kamu jalan ke belakang ya?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak mas, saya di sini aja." Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seperti ada seseorang yang berjalan mengelilingi kami. "Warga sering mendengar suara ini," bisik Rano. "Katanya, itu penunggu pohon yang sedang mengawasi kita." Aku merasakan bulu kuduku meremang. Namun, aku berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaanku. Tepat saat aku mengarahkan kameraku ke salah satu cabang pohon, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dalam jepretan kamera, terlihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang tergerai, berdiri di atas cabang pohon. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya tampak seperti menyatu dengan pohon. Aku spontan menunjukkan hasil fotonya kepada Rano. Wajahnya langsung pucat. "Mas, kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada panik. "Tapi kenapa? Bukannya ini bukti yang bagus?" "Ini bukan bukti mas, ini peringatan. Kalau kita tetap di sini, kita bisa celaka," jawabnya. Rano segera mengajak semua warga untuk meninggalkan tempat itu. Meski berat hati, aku akhirnya setuju. Namun, saat kami mulai berjalan menjauh, terdengar suara tawa pelan di antara desiran angin. Suara itu seperti berasal dari pohon ulin. Setelah kami kembali ke desa, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, aku menginap di rumah Pak Agus. Ketika tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya angin. Namun, ketukan itu semakin keras. Dengan keberanian yang tersisa, aku membuka jendela. Tidak ada siapapun, hanya kegelapan hutan yang pekat. Namun, saat aku hendak menutup jendela, mataku menangkap sosok wanita yang kulihat di pohon ulin tadi. Ia berdiri di kejauhan, di bawah cahaya rembulan. Wajahnya masih tidak jelas, tapi tatapannya terasa menembus jiwaku. Ketika aku hendak berteriak, tubuhku terasa kaku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa menatap sosok itu yang perlahan mendekat. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Matahari sudah naik, dan suara ayam berkokok menggema di kejauhan. Namun perasaan aneh dari malam sebelumnya masih terasa. Tubuhku lemas, dan kepala terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menindih sepanjang malam. Pak Agus mengetuk pintu kamarku. "Mas Aditya, bagaimana tidurnya semalam?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku terdiam sejenak, mencoba meresapi kejadian malam tadi. "Tidak terlalu baik, Pak. Saya rasa ada sesuatu yang aneh." Pak Agus hanya mengangguk kecil, seolah sudah tahu apa yang kami alami. "Itulah sebab saya selalu menyarankan agar tidak terlalu lama di sekitar pohon ulin itu. Mungkin penunggunya tidak suka dengan kehadiran Mas di sana." "Penunggu?" tanyaku, penasaran sekaligus takut. Pak Agus duduk di kursi kayu di depanku. Ia mulai bercerita bahwa sosok wanita yang sering terlihat di pohon itu disebut Betik. Dalam mitologi Dayak, Betik adalah roh perempuan yang menjadi penjaga alam, terutama di tempat-tempat yang dianggap keramat. Dia tidak akan mengganggu kalau dia menghormati tempatnya, kata Pak Agus. Tapi kalau dia merasa terganggu, efeknya bisa sangat buruk. Aku merasa ada yang menekan dadaku. Ingatan tentang sosok wanita dengan rambut panjang dan wajah samar itu kembali menghantuiku. Sejak aku mengunjungi pohon ulin, suasana di desa Long Apari berubah. Beberapa warga mulai mengalami kejadian aneh. Pak Yanto, seorang petani yang ikut ke hutan kemarin, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, dan ia terus mengigau. "Saya melihat dia, wanita itu," gumamnya berulang kali saat dikerubungi keluarganya. Tidak hanya itu, malam-malam di desa menjadi lebih mencekam.
Warga sering mendengar suara langkah kaki di luar rumah mereka, meskipun tidak ada siapapun. Beberapa orang juga melaporkan bahwa bayangan wanita berdiri di tepi hutan, mengawasi desa dengan tatapan dingin. Reno, yang menjadi penunjuk jalanku, bahkan memutuskan untuk sementara waktu pergi dari desa. Ia mengatakan merasa diikuti sejak hari itu. Aku tak bisa tinggal diam. Sebagai seorang jurnalis, tugas utamaku adalah mencari tahu kebenaran. Aku meminta Pak Agus menceritakan lebih banyak tentang pohon ulin dan hubungannya dengan mistis di desa. Pak Agus akhirnya membuka rahasia besar yang selama ini ia simpan. Pohon ulin itu tidak hanya keramat, Mas. Di masa lalu, ada tragedi besar yang terjadi di sana. Ia mengisahkan bahwa puluhan tahun lalu, seorang wanita muda bernama Ame menjadi korban kecemburuan buta. Ia dituduh berselingkuh oleh suaminya sendiri, seorang pencemburu ulung di desa. Dalam kemarahan, suaminya menyeret Ame ke hutan dan mengikatnya di pohon ulin itu. Ame diperlakukan seperti binatang, kata Pak Agus dengan nada sedih. Ia ditinggalkan di sana selama berhari-hari, tanpa makanan, tanpa minuman. Warga yang tahu tidak berani menolong karena takut pada suaminya. Ame akhirnya meninggal di tempat itu. Namun, sejak saat itu, warga mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar pohon ulin. Beberapa mengatakan mendengar tangisan perempuan di malam hari, sementara yang lain melihat bayangan Ame di antara cabang-cabang pohon. Cerita Pak Agus membuatku semakin penasaran. Aku merasa bahwa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, aku harus kembali ke pohon ulin. Namun, kali ini aku ingin melakukannya dengan hati-hati. Pak Agus memperingatkanku, kalau Mas ingin kembali ke sana, jangan lupa membawa sesaji. Roh seperti Ame seringkali membutuhkan penenang. Aku mengikuti saran Pak Agus. Dengan bantuan seorang tetua adat, aku menyiapkan sesaji berupa bunga, dupa, dan makanan kecil. Hari itu, aku kembali menuju ke pohon ulin, ditemani dengan tetua adat yang bernama Pak Damang. Saat kami tiba di pohon ulin, suasana kembali berubah. Kali ini, aku merasa lebih waspada. Dengan bantuan Pak Damang, kami mulai menyalakan dupa dan meletakkan sesaji di dekat akar pohon. Jangan bicara sembarangan, ikuti saja apa yang saya lakukan, kata Pak Damang. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Dayak yang tidak kumengerti. Suara doanya lembut, namun penuh wibawa, seolah sedang berbicara langsung dengan roh yang menghuni tempat itu. Tiba-tiba, angin berembus kencang, dedaunan berguguran, dan suasana menjadi lebih mencekam. Aku merasakan getaran halus di tanah, seperti ada sesuatu yang bangkit di dalam bumi. Dan saat itulah, aku melihat lagi, sosok wanita berambut panjang muncul di hadapanku. Berdiri di bawah cabang pohon ulin, wajahnya kini lebih jelas, menampakkan ekspresi sedih dan penuh amarah. Apa yang kau cari di sini? Suara itu terdengar di telingaku, meskipun mulutnya tidak bergerak. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku membeku dan nafasku terasa berat. Namun, Bapak Damang melangkah maju dan berbicara tenang. Kami tidak bermaksud mengganggu, hanya ingin tahu apa yang kau inginkan, katanya. Wanita itu tidak menjawab. Namun, tiba-tiba aku merasakan sakit luar biasa di kepalaku. Gambar-gambar kabur melintas di pikiranku. Seorang wanita muda diikat, tangisan yang memilukan, dan suara tawa laki-laki yang kejam. Ame, bisikku tanpa sadar. Sosok itu menatapku dengan mata yang penuh luka. Lalu, perlahan-lahan, ia menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang menusuk hidung. Setelah kejadian itu, aku merasa seolah-olah telah diberi pesan. Ame ingin ceritaku diketahui, agar ia bisa mendapatkan kedamaian. Namun, di saat yang sama, aku tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Saat kembali ke desa, aku menemukan bahwa Pak Yanto yang sebelumnya sakit mulai pulih. Namun, aku juga mendengar kabar buruk. Seorang pemuda desa yang pernah melecehkan pohon ulin itu ditemukan hilang di hutan.
Aku merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Misteri Ame dan pohon ulin keramat itu masih jauh dari kata selesai. Kisah tragis Ame yang kuceritakan kepada Pak Agus dan beberapa warga desa membuka luka lama yang telah lama terkubur. Warga yang sebelumnya bungkam mulai berbicara, mengungkapkan potongan-potongan cerita yang selama ini mereka sembunyikan. Ternyata suami Ame bukanlah satu-satunya pelaku dalam tragedi tersebut. Ada lebih banyak pihak yang terlibat, termasuk beberapa tokoh desa saat itu. Hal ini menjelaskan mengapa kisah Ame seolah sengaja dilupakan, seakan menjadi rahasia gelap yang tidak boleh diungkap. Namun, setelah pengalamanku di pohon ulin, aku yakin bahwa roh Ame tidak akan tenang sebelum kebenaran diungkapkan. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun risikonya besar. Salah satu titik terang datang dari seorang nenek bernama Nek Murni. Ia adalah salah satu saksi hidup kejadian itu. Awalnya, ia enggan berbicara, tapi setelah aku meyakinkan bahwa tujuanku adalah untuk membantu roh Ame menemukan kedamaian, ia akhirnya mau bercerita. Dulu, aku hanya seorang gadis kecil, Mas. Tapi aku masih ingat jelas apa yang terjadi, kata Nenek Murni dengan suara bergetar. Menurutnya, suami Ame, Ranta, adalah seorang pria yang sangat dihormati di desa karena kekuatannya sebagai pemburu. Namun, di balik itu, ia dikenal sebagai sosok yang kasar dan mudah cemburu. Ketika Ame dituduh berselingkuh, Ranta tidak hanya marah, tapi juga memutuskan untuk memberi pelajaran yang kejam kepada istrinya. Namun yang mengejutkan, ternyata bukan hanya Ranta yang menyeret Ame ke pohon ulin. Beberapa tokoh desa lainnya, termasuk seorang dukun yang dihormati, turut mendukung tindakan itu dengan alasan bahwa Ame dianggap mencemarkan kehormatan desa. Ame tidak bersalah, bisik Nek Murni. Dia hanya korban, tapi siapa yang berani melawan waktu itu? Pengakuan Nek Murni mengarahkanku pada sosok yang disebut sebagai dukun desa. Sayangnya, dukun tersebut sudah lama meninggal. Namun, keluarganya masih tinggal di desa tetangga. Aku memutuskan untuk menemui cucunya, seorang pria bernama Jari. Jari tampak terkejut ketika aku menyebut nama Ame. Dia mengatakan bahwa kakeknya, sebelum meninggal, sering mengigau tentang pohon ulin dan seorang wanita yang menangis. Kakek bilang dia dihantui oleh wanita itu, kata Jari. Dia bilang wanita itu tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat mengaku bersalah. Aku merasa bahwa roh Ame tidak hanya ingin kebenaran diungkap, tapi juga menginginkan keadilan. Namun, bagaimana caranya? Orang-orang yang terlibat dalam tragedi itu sebagian besar sudah meninggal. Malam itu, aku kembali merasakan kehadiran Ame. Suara ketukan jendela terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Ketika aku membuka jendela, aku melihat bayangan Ame berdiri di bawah pohon di dekat rumah Pak Agus. Wajahnya terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Aku hanya ingin kebenaran. Suaranya bergema di kepalaku, seperti sebuah bisikan yang menyayat hati. Aku mencoba berbicara, tapi tubuhku terasa kaku. Saat itu, Pak Agus tiba-tiba masuk ke kamarku. Mas Aditya, apa yang terjadi? Tanyanya. Aku menunjuk ke arah jendela, tapi sosok Ame sudah menghilang. Pak Agus memandangku dengan wajah serius. Mas, ini pertanda. Dia ingin Mas segera bertindak. Jangan biarkan semuanya berlarut-larut. Pagi berikutnya, aku dan Pak Agus berbicara dengan Bapak Damang, tetua adat yang sebelumnya membantuku di pohon ulin. Kami sepakat untuk melakukan ritual pemanggilan roh Ame. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi langsung dengannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Ritual itu dilakukan di sekitar pohon ulin. Malam itu suasana lebih mencekam dari biasanya. Angin berembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Bapak Damang memulai dengan menyalakan dupa dan melantunkan mantra dalam bahasa Dayak. Perlahan, aku merasakan udara di sekitar kami menjadi lebih berat. Dan kemudian ia muncul. Sosok Ame berdiri di depan kami, lebih nyata dari sebelumnya.
Wajahnya kini menunjukkan luka dan daerah yang mengering. Namun, matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Apa yang kau inginkan, Ame?" tanya Bapak Damang. "Beritahu mereka," jawab Ame dengan suara serak. "Katakan kepada dunia bahwa aku tidak bersalah. Biarkan namaku baik kembali." Ame kemudian menoleh padaku. "Kau adalah jembatan antara kami dan dunia mereka. Jangan berhenti sampai kebenaran terungkap." Setelahnya mengatakan itu, Ame menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang kuat. Setelah ritual itu, aku merasa beban yang berat bertumpu pada bahuku. Bukan hanya tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran, tapi juga untuk memastikan bahwa roh Ame mendapat keadilan. Aku mulai menyusun semua informasi yang telah kudapat. Nama-nama mereka yang terlibat dalam tragedi itu, termasuk Ranta dan dukun desa, kucatat dalam jurnal pribadiku. Aku juga berencana untuk menuliskan kisah-kisah ini ke dalam artikel yang akan dipublikasikan. Namun, aku tahu bahwa perjalananku masih jauh dari kata selesai. Ada sesuatu yang lebih besar dan tersembunyi di balik misteri ini. Sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Pagi di desa Longapari terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menyelimuti hutan di sekitarannya, memberikan suasana yang sunyi dan menegangkan. Sejak ritual pemanggilan roh Ame, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Tidak hanya pada lirikku, tapi juga di desa. Pak Agus datang ke rumah tempatku menginap dengan wajah cemas. "Mas Aditya, ada sesuatu yang perlu Mas lihat," katanya terburu-buru. Aku segera mengikutinya. Kami berjalan menuju di tepi desa, tempat sebuah pohon besar yang disebut warga sebagai pohon penjaga. Pohon itu memiliki reputasi serupa dengan pohon ulin, tapi lebih kecil dan dianggap sebagai tempat berkumpulnya roh pelindung desa. Di batang pohon itu terdapat bekas ukiran aneh yang baru saja muncul. Ukirannya berbentuk simbol Dayak kuno, yang menurut Pak Agus berarti kutukan atau penghakiman. Warga desa yang melihatnya merasa ketakutan, menganggap itu adalah peringatan dari roh-roh yang sedang murka. "Ini pasti ada hubungannya dengan pohon ulin," kata Pak Agus. "Roh Ame tidak akan berhenti sampai semuanya selesai." Kejadian di pohon penjaga mendorongku untuk mencari lebih dalam. Aku memutuskan untuk pergi ke desa tetangga, tempat tinggal keluarga salah satu seorang yang terlibat dalam tragedi Ame, yaitu Ranta. Walaupun Ranta sudah meninggal, anak-anaknya masih tinggal di sana. Aku bertemu dengan putri sulung Ranta, seorang wanita bernama Lina. Awalnya, ia enggan berbicara, tapi setelah aku menjelaskan tujuanku, ia akhirnya membuka diri. "Ayah saya selalu dihantui mimpi buruk," kata Lina. "Setiap malam, ia bermimpi dikejar oleh seorang wanita berambut panjang. Ia bilang itu Ame. Sebelum meninggal, ayah selalu mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf, tapi ia tidak tahu caranya." Lina juga menunjukkan sebuah buku harian milik ayahnya. Di dalamnya ada catatan tentang hari ketika Ame diikat di pohon ulin. Catatan itu penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. "Saya tidak tahu itu salah, tapi waktu itu saya tidak punya pilihan. Semua orang mendesak saya. Mereka bilang saya harus melakukannya demi kehormatan," tulis Ranta. Dari buku harian Ranta, aku menemukan bahwa dukun desa saat itu memiliki peran lebih besar daripada yang sebelumnya ku ketahui. Dukun tersebut tidak hanya mendukung tindakan Ranta, tapi juga melakukan ritual tertentu di pohon ulin, yang disebut sebagai ritual penguncian. Ritual itu bertujuan untuk mengurung roh Ame, agar tidak meninggalkan tempat tersebut. Namun, akibatnya, roh Ame menjadi terperangkap dalam kemarahan dan kesedihan yang tidak pernah reda. Aku merasa ini adalah akar dari semua kejadian aneh di desa. Ritual penguncian tersebut bukan hanya membuat roh Ame tidak tenang, tapi juga membuka celah bagi energi negatif untuk masuk ke wilayah desa. Malam itu, saat aku kembali ke Longapari, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka melihat sosok wanita berjalan di tengah desa. Sosok itu tampak melayang, dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong. "Ame, dia di sini," bisik seorang warga yang ketakutan. Aku dan Pak Agus segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di tengah jalan desa,
Kami melihat bayangan itu. Sosok Ame berdiri di bawah sinar bulan, menatap ke arah kami dengan tatapan yang menusuk. "Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?" Suaranya terdengar jelas, meskipun mulutnya tidak bergerak. Seketika, angin kencang berhembus, membuat dedaunan berterbangan. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini berlari masuk ke rumah. Sementara aku hanya bisa berdiri membeku. Pak Agus memberanikan diri untuk berbicara. "Ame, kami akan memperbaiki semuanya. Tolong beri kami waktu." Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menghilang perlahan, meninggalkan jejak dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setelah kejadian itu, aku dan Pak Agus berbicara dengan Pak Damang untuk mencari solusi. Kami menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memberikan kedamaian kepada roh Ame adalah dengan memutuskan ritual penguncian yang telah dilakukan puluhan tahun lalu. Namun, ritual semacam itu sangat berisiko. Jika tidak dilakukan dengan benar, bisa saja energi negatif yang terkunci bersama Ame justru keluar dan menyebabkan kehancuran lebih besar. "Kita harus berhati-hati," kata Pak Damang. "Ritual ini memerlukan kehadiran semua elemen yang terlibat. Tempat, simbol, nama mereka, dan semua yang menjadi bagian dari tragedi." Aku mulai menyusun segala sesuatu yang diperlukan. Dari catatan buku harian Rantang, aku menemukan simbol-simbol yang digunakan dalam ritual asli. Kami juga memutuskan untuk melaksanakan ritual pemutusan di pohon ulin itu sendiri. Malam ritual tiba. Hanya aku, Pak Agus, Pak Damang, dan beberapa tetua adat yang diizinkan hadir. Dengan membawa sesaji dengan dupa, kami menuju pohon ulin. Suasana di hutan makin mencekam. Angin berembus kencang, dan suara aneh terdengar dari dalam pepohonan. Aku merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah alam sendiri menolak kehadiran kami. Saat kami tiba di pohon ulin, Pak Damang mulai melantunkan doa-doa khusus. Ia menyebarkan bunga di sekitar pohon dan menyalakan dupa yang beraroma kuat. Namun, tiba-tiba, semuanya berubah. Angin berhenti, dan keheningan yang aneh menyelimuti. Di depan kami, sosok Ame muncul lagi. Kali ini, lebih jelas daripada sebelumnya. "Aku sudah terlalu lama menunggu," katanya dengan nada lirih. Pak Damang melanjutkan ritualnya, mengucapkan mantra untuk memutuskan energi yang mengikat roh Ame. Aku melihat Ame perlahan-lahan berubah. Wajahnya yang sebelum penuh luka, ini menjadi lebih tenang. Namun, saat itu, sesuatu yang gelap muncul dari dalam pohon. Sebuah bayangan hitam besar, dengan mata merah menyala, melayang di udara. "Itulah energi yang terikat bersama Ame," bisik Pak Damang. "Kita harus segera menyelesaikan ritual ini." Bayangan hitam besar, dengan mata merah menyala melayang di udara, mengeluarkan suara geraman yang menggema di sekitar kami. Aku bisa merasakan energi jahat yang memancar darinya, membuat bulu kuduku berdiri. Pak Damang segera menyuruh kami untuk tetap tenang, meskipun suasana sudah sangat mencekam. "Itulah energi yang terperangkap bersama roh Ame," kata Pak Damang. "Ini adalah konsekuensi dari ritual penguncian yang dilakukan dulu. Kita harus menyelesaikan ini sekarang, atau semuanya akan hancur." Pak Agus berdiri di dekatku, menggenggam tangan dengan gemetar. "Mas Aditya, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Ikuti saja instruksi Pak Damang." Aku mengangguk meskipun rasa takut mencengkeramku erat. Pak Damang melanjutkan mantra-mantranya. Suaranya semakin lantang. Ia mengangkat sebuah tongkat kayu yang dihiasi dengan ukiran Dayak kuno, lalu menusukkan tongkat itu ke tanah di sekitaran akar pohon ulin. "Semua yang terperangkap di sini, kembali ke asalmu," serunya dengan nada penuh wibawa. Bayangan hitam itu tampak semakin gelisah. Ia mulai melayang lebih cepat di sekitaran kami, menciptakan pusaran angin yang membuat dedaunan di tanah berhamburan. Sosok Ame yang sebelumnya tampak tenang, kini terlihat cemas. Aku tidak ingin ini terjadi," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin kedamaian." "Mei, percayalah pada kami," kata Pak Damang. "Kami di sini untuk membebaskanmu." Bayangan hitam itu
tampak tidak ingin menyerah begitu saja. Ia menyerang Pak Damang dengan angin yang sangat kencang, membuat tongkatnya terlempar. Aku tanpa berpikir panjang berlari untuk mengambil tongkat itu dan mengembalikannya kepada Pak Damang. Ketika aku memegang tongkat itu, aku merasakan energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuhku. Seketika, aku melihat kilasan-kilasan dari masa lalu Amei. Hari-hari bahagianya di desa, momen ketika ia dituduh berselingkuh, hingga detik-detik terakhirnya diikat di pohon ulin. "Mas Aditya, cepat!" teriak Pak Agus, membangunkanku dari kilasan itu. Aku segera memberikan tongkat itu kepada Pak Damang, yang langsung melanjutkan ritual. Kali ini, ia mengarahkan tongkat itu ke arah bayangan hitam, mengucapkan mantra dengan lebih kuat. Bayangan itu mengeluarkan suara melengking, seorang kesakitan. Aku melihatnya perlahan-lahan menyusut kembali ke dalam pohon ulin. Ketika bayangan hitam sepenuhnya menghilang, sosok Ame berubah. Wajahnya yang sebelumnya penuh luka, kini terlihat damai. Ia memandang kami dengan senyum tipis, lalu menatap pohon ulin dengan penuh keharuan. "Terima kasih," katanya pelan. "Kalian telah membebaskanku." Ame kemudian berbalik dan memulai berjalan menjauh. Tubuhnya perlahan-lahan memudar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Aroma bunga melati yang khas kembali tercium, tapi kali ini terasa lebih menenangkan. Pagi berikutnya, suasana di desa Long Apari terasa berbeda. Kabut yang biasanya tebal kini lebih tipis, dan sinar matahari menyinari desa dengan lembut. Warga yang sebelumnya ketakutan mulai keluar dari rumah mereka, merasa bahwa beban yang menghantui desa selama bertahun-tahun akhirnya hilang. Pak Agus mengajakku berjalan-jalan di sekitar desa. "Mas Aditya, saya tidak tahu bagaimana kami bisa membalas jasa Mas. Apa yang Mas lakukan untuk Ame dan desa ini tidak akan pernah kami lupakan." Aku hanya tersenyum. "Saya akan menjalankan tugas saya, Pak. Tapi yang terpenting adalah Ame akhirnya mendapatkan kedamaian." Sebelum meninggalkan desa, aku mengunjungi pohon ulin untuk terakhir kalinya. Pohon itu terlihat lebih hidup dan daun-daun hijau yang lebih segar. Aku meletakkan bunga di akar pohon sebagai penghormatan terakhir untuk Ame. Ketika aku kembali ke kota dan menuliskan cerita ini, aku merasa bahwa Ame adalah pelajaran tentang keadilan, penyesalan, dan pentingnya menghormati alam serta tradisi. Namun, ada satu hal yang masih menghantuiku. Dalam salah satu kilasan yang terlihat saat memegang tongkat itu, aku melihat bayangan hitam yang sepertinya bukan berasal dari Amei. Apakah itu benar-benar telah lenyap, atau hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi, satu hal yang pasti, pohon ulin itu akan selalu menjadi saksi bisu dari kisah tragis Ame dan keberanian mereka yang berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu.